Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ikhwan Aziz MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, perkenankan saya Muhammad Fuad Albar, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Ma'arif Metro, untuk menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul Metode Pendidikan Islam, Pendekatan Pendidikan Islam, dan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Islam. Pembahasan kita kali ini akan kita mulai dengan mengulas tentang pengertian dari metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam atau tujuan pendidikan, berdasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Secara sederhana, metode pendidikan Islam atau metode dapat kita pahami adalah suatu langkah atau suatu cara dalam memahami suatu pembahasan atau materi agar tercapainya tujuan pendidikan. Dalam istilah lain, metode itu dikatakan sebagai wasilah atau lantaran untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni jenis-jenis metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan materi, pengertian-pengertian kepada anak didik dengan jalan penerangan, penuturan secara lisan. Metode ini seringkali diterapkan oleh Rasulullah SAW saat beliau setelah melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Beliau berkumpul dengan para sahabat dan memberikan nasihat, memberikan ibrah, memberikan mau'idhah kepada para sahabat tentang pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau materi dengan cara mendiskusikannya sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Karena seorang murid itu ikut andil atau berpartisipasi secara langsung dalam mempelajari bahan atau membahas bahan kajian. Kemudian materi yang selanjutnya metode yang selanjutnya yakni metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan jalan atau cara seorang guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawabnya. Metode ini seringkali diterapkan dalam institusi atau lembaga pendidikan guna untuk memahami suatu pembahasan. Biasanya dikombinasikan atau digabungkan dengan metode ceramah. Setelah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan metode tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya yakni metode demonstrasi dan eksperimen. Abu Ahmadi merumuskan bahwa metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid itu sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas
tentang suatu proses atau kaifiyah melakukan sesuatu. Hal ini pernah dicontohkan dalam suatu waktu ya, dalam suatu ketika Kanjeng Nabi ingin mengajarkan tentang kaifiyah sholat. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Dalam keadaan tersebut, beliau memperagakan atau mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang dinamakan dengan metode demonstrasi atau memperagakan suatu bahan kajian atau ilmu tentang kaifiyah-kaifiyahnya atau cara-caranya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah ialah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Seperti pada salah satu ungkapan dalam ranah ilmu fikih terdapat suatu ungkapan, man tawaddo'a bibauli kalbin soha wudu'uhu. Apabila difahami secara tekstual, maka akan bertolak belakang dengan syariat-syariat yang berlaku. Karena bersuci dengan perkara yang najis itu tidak bisa sah wudunya atau tidak sah wudunya. Sedangkan dalam ungkapan tersebut, soha wuduhu. Lalu bagaimana pemahamannya? Ternyata dalam memecahkan suatu masalah, jika dilihat dari contoh tersebut, tidak cukup hanya dengan melihat satu sisi saja, tetapi perlu juga melihat sisi pemahaman substansinya atau sisi pemahaman kontekstualnya. Yang pada kenyataannya, lafadz bibauli terdapat huruf ba yang memiliki faedah atau makna yang berbeda-beda. Dalam ungkapan tersebut yang diterapkan adalah makna indah atau di sisi. Jadi akan menyampaikan pemahaman yang seperti ini. Ketika seseorang berwudu, yang dimana di dekat orang tersebut ada air kencing anjing, maka tetap sah wudunya. Jika seperti itu, maka akan menghasilkan pemahaman yang tidak keluar jalur atau tidak bertolak belakang dengan syariat-syariat yang berlaku. Nah, hal tersebut akan membuka pikiran seorang peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu salah satu penerapan metode pemecahan masalah dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian metode resitasi. Metode resitasi adalah metode pemberian tugas belajar atau yang sering disebut dengan pekerjaan rumah. Adalah metode di mana murid diberi tugas khusus di luar jam pelajaran. Hal ini seringkali diberikan pada peserta didik agar tergugah untuk mencari bahan-bahan kajian, mencari bahan-bahan referensi, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam tentang tugas yang diberikan. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan pengajaran ialah kelompok kerja dari beberapa kumpulan individu yang bersifat pedagogis, yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik atau kerjasama antara individu serta saling percaya mempercayai.
secara sederhana dapat dicontohkan bahwasanya dalam suatu keadaan seorang peserta didik diberikan tugas untuk mempresentasikan bersama dengan kelompoknya. Jadi mereka bekerja sama mencari bahan kajian, mencari referensi, dan kemudian menyusunnya, kemudian bekerja sama pula dalam menyampaikan pemahaman mereka dengan bahan-bahan yang sudah didapatkan. Kemudian yang selanjutnya metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode ini adalah metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan tingkah laku dalam hubungan sosial. Seperti salah satu contoh memerankan protagonis, antagonis, pentagonis. Maka dengan memerankan peranan-peranan tersebut akan dapat difahami bagaimana peranan ini, bagaimana peranan ini. Nah, dengan metode sosiodrama, dengan memerankan suatu tingkah laku dalam hubungan sosial, maka akan mudah difahami perbedaan-perbedaannya, mudah difahami ciri khas dalam tingkah laku hubungan sosialnya. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode karya wisata yang sering kita jumpai dengan studi tour atau field trip atau di pondok pesantren itu dikenal dengan ziarah wali songo atau wisata religi. Metode ini adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak keluar kelas atau keluar dari tempat ruangan pembelajaran, ruangan proses belajar mengajar untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Kemudian metode yang terakhir adalah metode drill atau latihan siap. Ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan cara melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode drill ini terfokus pada pembelajaran tentang skill ya, tentang kemampuan seperti dalam seni, baik seni bela diri, seni musik, seni tari, ataupun olahraga seperti bola, basket, volley, dan lain sebagainya. Itu menggunakan metode drill atau dengan cara melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian kita beranjak ke pembahasan yang selanjutnya, ini tentang pendekatan pendidikan Islam. Secara garis besar, antara metode pendidikan Islam dan pendekatan pendidikan Islam itu adalah jika metode itu berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu atau fasilitas yang mendukung penggunaan metode atau penerapan metode tersebut. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran pendidikan Islam. Dalam hal ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian evaluasi, sasaran evaluasi, fungsi evaluasi, kedudukan evaluasi, dan yang terakhir prinsip-prinsip evaluasi. Untuk yang pertama, pengertian evaluasi. Umar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan atau proses belajar mengajar. Dan Abu Dinata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada
dengan kriteria atau target-target tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Setelah dibandingkan dengan target-target yang harus dicapai, kemudian dinilai, disusun, dan diputuskan bagaimana proses belajar mengajar yang akan ditempuh selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya tentang kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi pendidikan memiliki tempat yang sangat strategis atau kedudukan yang sangat strategis atau penting. Mengapa dikatakan penting? Karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input atau masukan untuk melakukan perbaikan kegiatan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari evaluasi itu ada 4. Yang pertama, ini secara garis besar ya, ada 4. Yang pertama, selektif, diagnostik, penempatan, pengukur keberhasilan. Jadi memang penting ya kedudukan dari evaluasi. Dilihat dari fungsinya, memang sangat berpengaruh dalam hal keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, kesinambungan, menyeluruh, objektivitas, dan yang terakhir, mengacu kepada tujuan. Kemudian yang terakhir, sasaran. Sasaran evaluasi itu meliputi dari segi tingkah laku, pengetahuan, dan yang menyangkut proses belajar mengajar. Jadi apa saja yang menjadi sasaran dari penerapan evaluasi itu? Yang pertama ada tingkah laku, baik tingkah laku dari seorang pengajar ataupun seorang peserta didik. Kemudian pengetahuan, kualitas pengetahuannya sudah mencapai target atau belum, dan yang menyangkut proses belajar mengajar, metode-metode yang digunakan itu sudah efektif atau belum. Itu yang menjadi sasaran-sasaran dari penerapan evaluasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan baik dalam kualitas pembahasan atau kualitas penyampaian saya. Untuk itu mohon koreksinya dan mohon kritikannya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.